izin, ini ada pertanyaan dari Sobat Perpustakaan nih Pak, dari Kak Alejandro Tri Agusto. Baik, izin Kak Ali, apakah mau saya bacakan atau kakaknya langsung menyampaikan ke Pak Hari? Oke, sepertinya saya yang membacakan ini Bapak ya. Baik, bagaimana, pertanyaannya Bapak, bagaimana jika mentranslate suatu dokumen atau file dengan langsung menggunakan fitur yang ada di Google, yaitu ekstensi yang ada di pojok kanan? Apakah itu bisa maksimal atau tidak Bapak? Silakan, jadi Pak. Ya, barangkali perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Jadi pemanfaatan Google Translate ini kan selain Android, website, dan juga bisa Google Drive. Ini sebetulnya ada satu hal yang perlu dicermati oleh teman-teman semuanya. Jadi saya coba untuk berbagi ini ya, berbagi lagi. Oke, ini Bapak Riza. Ini adalah hasil dari translate kita tadi barusan yang kita praktekkan ya. Ini kan pentingnya studi Islam dari pandangan dunia Islam di Indonesia, seperti itu ya. Jadi kalau kita cermati lebih mendalam, ini teman-teman semuanya, ini pasti ada Ibrahima dialog. Tapi ini masih ada introduction. Ini kan masih berbahasa asing ya. Nah, selanjutnya memang berbahasa Indonesia dan seterusnya ini seperti ini, seperti ini. Kita temui lagi seperti ini. Islam ya, kayak gini ya. Apalah ini bahasa, bukan bahasa asing lagi, ini malah bahasa alien barangkali ya. Bahasa yang kita bisa maknai lah seperti itu. Banyak seperti ini. Seperti ini. Australia menantang teks Islam. Ini kan tata bahasanya sangat kacau barangkali ya. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini banyak hal yang sebetulnya perlu kita cermati atau kita sempurnakan. Nah, saya mencoba sedikit berbagi untuk hari ini beserta VLC. Saya tutup dulu ini ya. Kita akan coba untuk menata ini terlebih dahulu. Saya akan coba buka terlebih dahulu. Oke, saya berbagi. Saya buka dulu aja untuk hal yang berbahasa atau hasilkan petannya ya. Sebelum saya menjawab yang pertanyaan barusan, saya coba untuk menampilkan ini. Nanti akan ada perbedaannya dari sini. Dan masih nunggu buka untuk hasilkan petanwutnya ya, teman-teman semuanya. Mohon bersabar. Oke. Ya, saya belum melakukan analisa secara mendalam ya artinya ya. Tapi kemungkinan besar kenapa yang sebagian besar ini sudah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi yang seperti ini, anak judul atau subjudulnya ini kok masih tetap berbahasa Inggris. Bisa jadi mungkin karena fontnya tidak dikenali oleh Google barangkali ya. Nah, kita mencoba merapikan ini dengan cara memanfaatkan heading. Ini di layar sudah tampil ya Mbak Fariza ya? Sudah tampil Bapak? Sudah tampil. Nah ini kan ada heading-heading seperti ini ya. Ini bisa kita manfaatkan. Ini hanya satu file. Jadi hanya untuk file ini, nanti untuk file selanjutnya biasanya ya kembali ke awal, ke default-nya ya. Jadi karena kita buka yang judul ini otomatis kita bisa merubah seperti ini. Ini contohnya. Satu contoh saja nggih barangkali. Ini untuk judul. Kita mulai dari judul ya. Kita klik kanan, kemudian ada pilihan modified seperti ini. Untuk lebih memudahkan bisa jadi langsung kita kasih name-nya ini langsung judul misalkan begitu ya berbahasa Indonesia ya. Judul, kemudian kita inginnya pakai font apa misalkan. Saya pakai Times New Roman saja ya. Oke, Times New Roman. Kalau judul itu biasanya besar. Jadi fontnya kita 14. Seperti ini. Dan kebiasaan judul itu ada di tengah. Jadi seperti ini. Mungkin settingannya seperti ini. Name-nya untuk memudahkan identifikasi, kita kasih langsung judul. Heading 1 ya ini ya. Kemudian formatnya adalah dia fontnya itu pakai Times New Roman, kemudian font ukuran 14. Dan kecenderungannya biasanya bold ya. Kita ambil bold ya. Tebal seperti itu. Kita coba oke. Misalkan kita ambil ini, kemudian mana yang judul tadi? Ini ya judul ya.
kita ambil judul, otomatis dia berubah sesuai format yang tadi. Nah, agar yang lainnya juga tidak mengikuti dia, kita bikin lagi heading yang lainnya. Misalkan seperti ini. Oke, kita klik. Yang selain judul atau heading berjudul judul itu tadi ya. Kita coba yang lainnya, kita acak saja, modified, misalkan judul 2. Atau mungkin subjudul maksud saya ya. Oke, kita tetap Time New Roman, kita ambil ukurannya 12, kemudian bold saja, tanpa italik ya. Sorry, tetap di tengah, misalkan begitu ya. Oke. Kita bikin lagi, misalkan. Kita bikin lagi paragraf sekarang. Misalkan list paragraf, biarkan saja. Kemudian untuk fontnya Time New Roman, ukurannya 12 ya biasanya ya. Tanpa bold, tanpa italik. Kemudian jangan lupa di pojok kiri itu ada format. Ada pojok format. Kita coba pilih paragraf. Biasanya dia ini kan dari ujung kiri, ujung kanan itu biasanya sama ya. Kita ambil alignment-nya ini. Oke, ini. Fight gitu ya. Oke. Oke. Kita sudah punya 3, teman-teman semuanya. Jadi kita punya judul untuk yang paling atas, kemudian judul 2 untuk anak judul, kemudian ada list paragraf. Kita coba satu persatu. Ini judul, kita klik judul saja, seperti format yang kita setting tadi. Kemudian untuk misalkan subjudulnya, judul 2. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini tidak dikenali fontnya, ini kan cenderungannya seperti ini. Di klik aja atau karena ini sedikit ya, introduction coba kita introduction, coba kita ketik gitu saja. Oke. Kemudian untuk paragrafnya kita klik seperti ini, kita pilih list paragraf. Nah, dia akan berubah. Seperti ini. Memang satu persatu ya. Seperti ini akan berubah. Akan sesuai dengan yang di setting tadi. Nah, untuk melihat spasi kemudian ini enter atau apa seperti ini kan posisinya kita tidak tahu ya ini ya. Ini di mana ini? Ini sebagai subbab atau kelanjutannya. Ini bisa kita manfaatkan menu yang ada di Microsoft Word yang simbol ini. Tidak tahu apa ini namanya simbolnya ini ya. Tapi terlihat ya Mbak Fariza ya. Terlihat Bapak. Nah ini kalau diklik, ini akan terlihat seperti ini. Jadi kalau simbolnya seperti yang kita klik ini, itu bisa diartikan sebagai enter ya itu ya. Untuk spasi, simbolnya itu terlihat titik, biasanya seperti itu. Nah ini kan terlihat. Oh, jadi semacam penanda begitu Bapak ya? Penanda, betul. Kurang lebih seperti itu. Nah kalau seperti ini berarti enter sebetulnya. Diterjemahkan enter. Kalau yang titik-titik ini bahasanya adalah spasi. Ini biasanya juga akan berpengaruh pada hasil translate ya, kurang lebih seperti itu. Ini. Nanti bisa diekspor sendirilah oleh teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan heading ini untuk mengatur agar tetap terbaca. Seperti tadi itu, kayak ini. Ini kan tidak terbaca ya. Coba kita judul 2. Seperti itu. Ini kan ada huruf kecil, huruf besar itu ya. Oke. Misalkan di Shift F3. Oh, sorry, tidak bisa kalau ini nanti bisa lah di misalkan kalau hanya sedikit di amik gitu ya. Ini kan udah Q titik 2 A F stop. Oke. Kurang lebih ini berarti masuk di ini. Nah, ini karena paragraf gitu aja sih.
Jadi bisa kalau misalkan ini kita lihat mestinya the itu kan bukan enter ya, coba. Nah, ini kan karena enter ya. Mestinya dia ini kan hanya sekedar spasi. Ini bisa nanti teman-teman kalau misalkan memang ingin mendapatkan terjemahan yang sempurna, bisa nanti diidentifikasi dengan simbol ini. Saya tidak tahu ini simbol apa ini namanya. Nanti barangkali ada yang tahu bisa dikoreksi di chatbox ya, atau resen barangkali ini simbol apa. Kayak gitu. Nah, enaknya gitu. Jadi kita bisa identifikasi ini, oh ini enter dan ini spasi. Kalau spasi biasanya ya titik seperti ini. Kalau enter ya simbolnya akan muncul. Itu barangkali nanti bisa disempurnakan, diekspor sendiri. Seperti ini. Dan seterusnya lah. Nah, ini mestinya kan judul 2 ini berarti. Karena tadi judul 2 itu diangkat ya. Bold ya. In Australia. Oke. Cukup ya barangkali ya. Coba kita cari perbedaannya dengan secular library karena ini tidak bisa terbaca ya. Ideologi. L. Ini I. Oke. Coba habis ini kita carikan perbedaannya dengan yang tadi ya. Oke, ini barangkali untuk menyiasati atau merapikan kayak gini-gini ini kan harus dirapikan mestinya. From ini kan mestinya ini hilang ini. Ini mestinya tidak masuk ya. Sorry, malah rusak ya. Ya, from ini masuknya langsung di from different ini. Nah, seperti ini. Oke, cukup ya. Saya kembali ke ini untuk translate di Google Drive-nya ya. Oke, Drive-nya. Saya share screen. Ini ya. Coba saya kasih identifikasi. Saya bedakan sebentar. Saya rename dulu. Tes kedua. Oke. Ya terbaca. Oke. Saya kembali ke Google ini dulu ya. Saya ambil yang terakhir saja. Oke. Jadi file hasil unduhan tetap kita convert dulu ya, kita rubah dari PDF ke Microsoft Word. Kemudian kita upload file. Tadi sudah saya rename ya teman-teman semuanya. Jadi biar ada identifikasi jelas, saya kasih tes 2 tadi. Seperti ini. Jadi kita setelah unduh file PDF-nya, kita convert menjadi Word. Kemudian sekarang kita upload di Google Drive kita seperti ini. Kemudian kita buka ya filenya. Ini masih Microsoft Word yang asli. Jadi teman-teman semuanya harus di save as terlebih dahulu ya. Tahapannya adalah di save as. Kita klik file. Kita klik file. Kemudian simpan sebagai Google Doc. Google dokumen. Seperti itu. Nah, ini tinggal kalau posisi sudah menjadi Google Doc seperti ini, kita tinggal pilih
alat ini, menu alat atau tool ya kalau versi berbahasa Inggrisnya tool. Kita pilih terjemah dokumen, kemudian kita terjemahkan ke bahasa Indonesia seperti ini, kemudian klik terjemah. Nah, ini teman-teman semuanya, tadi ketika kita siasati, kita rapikan dengan menggunakan heading, akhirnya ada perbedaan yang terlihat ketika pertama kali kita file itu kita convert ke Word, kemudian langsung saja tanpa proses merapikan, kemudian kita terjemahkan. Ini yang pertama tadi, jadi masih ada introduction kayak gitu ya, hal-hal yang lainnya seperti itu, masih Islamic Worldview, Asnapsus gitu ya. Nah, kalau sudah kita rapikan, dia akan berubah seperti ini, pendahuluan, kemudian pandangan dunia Islam sebuah potret, sudah hampir semuanya berubah ke bahasa yang kita pilih tadi. Itu setelah melalui proses perapian tadi ya. Nah, barangkali ini adalah informasi awal sekaligus tambahan juga dan sekaligus jawaban untuk Mas siapa tadi itu Mas Ibrahim. Oke. Jadi bagaimana apa bedanya ketika transit secara langsung? Ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya contohkan sekalian Google Translate gitu ya. Nah, kalau kita masuk di Google Translate, oke. Oke, kalau ini biasanya karakternya terbatas. Coba kita Google Translate seperti ini. Jadi ini ada teks, ada dokumen, dan ada situs. Jadi teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan kalau teks ini memang terbatas biasanya karakternya sekian. Tidak bisa kita ketika kita kopas satu artikel penuh kemudian kita taruh di sini pasti akan tertolak karena ada kapasitas atau batas maksimal dari karakter yang bisa diterjemahkan. Kemudian kita kalau misalkan pakai situs seperti ini, misalkan kita buka detik.com gitu ya. Ini contohnya, kalau kita buka seperti ini, dia akan menampilkan, sorry, tadi belum milih. Jadi ini ke Inggris ke Indonesia, sorry, mohon maaf. Kita ulangi lagi ya untuk websitenya terlebih dahulu ya Mas ya. Jadi misalkan kalau bahasa Indonesia, karena detik.com biasanya berbahasa Indonesia identiknya, coba kita ke Indonesia, ke Inggris misalkan, detik.com ya. Oke. Ini untuk teman-teman sastra Inggris atau mungkin pendidikan bahasa Inggris ya, barangkali nanti bisa sedikit membantu. Ini kan bahasa Indonesia. Nah, ini karena Indonesia ke Inggris, ini akan berubah menjadi bahasa Inggris. Tampilan-tampilannya. Mohon bersabar, masih proses barangkali ya. Ini masih bahasa Indonesia. Oke. Oke, ngambek dia, nggak mau ya. Nah, ini sudah berbahasa Inggris ini. Nah, sudah berubah jadi bahasa Inggris. Jadi tadi berbahasa Indonesia, ketika kita menggunakan Google Terjemah yang situs, itu otomatis tampilannya yang awalnya berbahasa Indonesia, itu menjadi bahasa Inggris. Seperti ini. Itu ya, itu kalau dari situs. Nah, ini barangkali yang dimaksudkan oleh Mas penanya tadi, misalkan ini juga bisa langsung. Jadi kita bisa langsung menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Kita coba ya. File yang sama tadi. Yang ini malah nggak perlu, sebetulnya nggak perlu di-convert ke Word, teman-teman. Jadi bisa langsung bisa langsung di-drop begitu, Pak ya? Betul. Ini yang file asli dari hasil unduhan ya. Ini masih format PDF ya. Oke. Kita terjemahkan karena tadi basicnya adalah Inggris ke Indonesia seperti yang tampil di layar. Kita tinggal klik terjemah, misalkan seperti itu. Oke, kita tinggal download saja. Dia akan berubah jadi bahasa Indonesia. Oke, luar biasa sekali, Pak. Cuma tentu saja kayak desain atau mungkin setting-settingannya itu
tentu akan seperti ini, mengikuti apa yang diinginkan oleh atau settingan default-nya dari Google. Dari Terserah, jurnalnya begitu Bapak. betul. Kalau yang kita menggunakan Google Doc tadi, kita bisa men-setting atau merapikan menggunakan heading-heading seperti yang disampaikan. Tentu ini adalah pilihan barangkali ya, pilihan bagi teman-teman semuanya. Kalau ini kan nggak justified, artinya nggak mirip-mirip. Jadi kalau nanti dicetak juga barangkali. Tapi itu tentu saja pilihan ya, pilihan bagi teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Bariza. Mudah-mudahan bisa Bapak. menjawab pertanyaan dari Mas. Amin. Mas Alejandro Tadi. Tri Agusto. Mas Alejandro. Iya, benar sekali Bapak. Masya Allah, luar biasa sekali Sobat Perpustakaan ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Hari tadi dapat menjawab pertanyaan dari Kak Alejandro Tri Agusto. Tadi kita sudah disuguhkan bagaimana cara kita bisa menerjemahkan jurnal asing ke bahasa Indonesia. Bisa dari Google Drive langsung atau dari Google Translate-nya langsung. Memang ada sedikit ketidakakuratan baik dari itu segi bahasanya maupun dari formatnya, tapi ya namanya juga mesin ya, Sobat Perpustakaan, membutuhkan editan dari diri kita sendiri begitu selaku pengakses Google Translate-nya sendiri. Baik, Pak Hari,